Cek 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 cek, halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Dan Shelang baru bisa upload karena memang baru juga chapter dari sananya. Karena Shelang dari sananya juga mulai baru upload lagi, jadi mau gak mau gue harus ngikutin jadwal dari sananya juga. Karena akhir-akhir ini Shelang ini update-nya juga suka ngawur, nggak sesuai dengan jadwal. Jadi mau nggak mau ya gue nggak harus ngikutin jadwal aslinya. Ya kayak mana lagi, karena gue cuma numpang bacain doang. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shelangnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar dia pada akhirnya mulai menunjukkan ketertarikannya dengan pangeran kelima setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh Shelang dan juga pangeran kelima berhasil membawa Yue memenangkan pertempuran di area perbatasan. Bahkan apa yang telah dilakukan oleh Kaisar yang mulai tertarik dengan pangeran kelima juga mengejutkan bagi salah satu jenderal miliknya. Nggak menyangka kalau ternyata pangeran kelima yang selama ini disingkirkan ternyata mulai menarik perhatian bagi seorang Kaisar. Dan keesokan harinya di sini Kaisar dan juga rombongan mereka memutuskan untuk segera kembali pulang ke ibu kota. Dan di dalam perjalanan menuju ibu kota di sini Kaisar dia memanggil Shelang untuk dapat mengucapkan terima kasihnya kepada Shelang karena telah berhasil memenangkan ini semua. Dan itu jelas tentunya membuat Kaisar dia sangat-sangat senang karena mulai hari ini nama Yue akan segera tersebar ke seluruh dunia atas apa yang telah dilakukan oleh Shelang memenangkan ini semua. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa gila. Selain itu juga di sini Kaisar dia juga menunggu apa ekspresi yang akan diberikan oleh pangeran pertama ataupun putra mahkota dan juga pangeran ketiga ketika dia nanti kembali pulang. Karena sebelumnya ketika dirinya sedang sakit, putra mahkota dan juga pangeran ketiga mereka menunjukkan sikap yang arogan. Mereka bersikap semena-mena ketika Kaisar sedang sakit. Tapi saat ini ketika dia telah kembali pulih, maka Kaisar penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh bocah-bocah itu. Ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia juga senang dengan ini semua dan dia pun meminta kepada Shelang untuk mengatakan apa yang diinginkan oleh Shelang. Dan untuk Shelang dia mengatakan kalau dirinya udah meminta sebuah hadiah dari Kaisar sebelum pertandingan ini juga dimulai. Dan di sini Shelang dia mengeluarkan selembar kertas dan itu adalah sebuah permintaan dari Shelang yang membuat Kaisar yang melihatnya dia pun tertawa karena ini adalah permintaan Shelang untuk dapat melipat gandakan pasukan yang dimiliki oleh pangeran kelima, yang membuat Kaisar dia mengatakan kalau ini semua easy. Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh Shelang itu. Tapi di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau 5.000 pasukan untuk pangeran kelima adalah hal yang mudah dan mengangkatnya sebagai panglima Laksamana Tian Yue adalah sesuatu yang cukup karena itu adalah hal yang telah disepakati mereka sebelumnya. Tapi di sini Kaisar dia juga meminta kepada Shelang untuk meminta sebuah permintaan hadiah pribadi untuk Shelang untuk kepentingan Shelang itu sendiri, yang membuat Shelang dia pun berpikir bagaimana jika dia mendapatkan gelar Adipati. Mendengar itu semua membuat Kaisar dia pun berpikir kalau sepertinya itu agak sedikit sulit mengingat gelar Adipati hanya bisa diberikan kepada mereka yang memiliki garis keturunan Kaisar. Tapi walaupun ya memang Kaisar juga pernah memberikan gelar Adipati kepada orang luar, tapi itu khusus kepada Jenderal Bian karena dia adalah orang yang telah memberikan jasa yang luar biasa kepada Yue. Jadi apakah Shelang ingin mendapatkan gelar itu juga? Dan itu membuat Kaisar mengatakan apakah gelar ini akan diberikan oleh pangeran kelima, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shelang, yang membuat Kaisar dia mengatakan kalau sepertinya sulit untuk dapat memberikan gelar Adipati kepada pangeran kelima. Dan juga saja untuk Shelang sendiri mungkin aja dia bisa memperjuangkannya, ucap dari Kaisar. Namun ketika Shelang dia mengatakan kalau dia ingin mendapatkan gelar itu dan diberikan kepada pangeran kelima, di sini Kaisar dia mengatakan, tidak bisa. Di sini Kaisar dia mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang terlalu terburu-buru karena sebelumnya dirinya telah memberikan gelar Marquess kepada pangeran kelima, dan jika dia memberikan gelar Adipati itu akan membuat suasana yang ada di ibu kota akan sedikit chaos, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan untuk dalam waktu yang cukup dekat. Nanti jika saja kondisinya udah cukup membaik, mungkin aja di masa depan dia bisa melakukannya. Dan di sini Kaisar dia meminta kepada Shelang untuk memberikan permintaan yang lainnya untuk diri Shelang pribadi, bukan untuk pangeran kelima, yang membuat Shelang dia pun berpikir hadiah apa yang dia inginkan karena dia telah memiliki uang, memiliki kekuasaan dan juga memiliki wanita-wanita cantik. Jadi apa yang harus aku inginkan, ucap dari Shelang yang bingung juga. Yang pada akhirnya di sini Shelang dia mengatakan kalau dia ya aku nggak butuh apapun, ucap dari Shelang, yang membuat Kaisar kesal juga. Tapi ya sudahlah. Di sini Kaisar dia pun mengatakan bagaimana jika dia mencarikan sosok wanita untuk dapat dinikahi oleh Muncong yang merupakan adik ipar dari Shelang, yang membuat Shelang
ide bagus tuh, pikir dari Shenlang. Dan di sini Shenlang dia juga tahu kalau saat ini Muncong telah berusia 20 tahun, yang artinya Tony kecilnya siap untuk dapat bertempur. Tapi dia udah jomblo dari lahir dan dia sulit untuk dapat diterima oleh para wanita. Jadi, apakah ada yang mau dengan dirinya? Tapi di sini Shenlang juga langsung to the point dan dia langsung meminta wanita terbaik, yaitu adalah putri dari seorang Perdana Menteri. Yang tentunya hal itu membuat Kaisar jadi sedikit berpikir, bagaimana mungkin meminta seorang putri dari Perdana Menteri, karena wanita itu dia sangat cantik, pintar, dan dia telah menjadi incaran bagi banyak pria-pria mapan, tampan, dan juga terhormat. Dan untuk Muncong, dia ingin mendapatkan wanita seperti ini, itu sepertinya agak sulit, pikir dari Kaisar, yang membuat Kaisar dia nggak yakin apakah dia bisa melakukannya, meminta putri dari seorang Perdana Menteri untuk dapat dinikahkan dengan Muncong. Ini agak sedikit menyulitkan, pikir dari Kaisar. Tapi melihat Kaisar yang sepertinya nggak bisa melakukannya, membuat Shenlang dia mengejek Kaisar kalau sepertinya Kaisar ini gak punya kekuasaan. Ucap dari Shenlang yang membuat Kaisar agak sedikit kesal. Dan itu membuat Kaisar dia mengatakan, baiklah, aku akan mencoba untuk dapat melamarnya untuk Muncong. Ucap dari Kaisar. Walaupun di sini Kaisar dia juga tahu kalau sepertinya ini sangat menyulitkan. Dan di sini Kaisar dia juga mulai serius dan dia bertanya kepada Shenlang tentang pasukan Nirvana. Dan sekarang, berapa banyak pasukan yang bisa kau ciptakan lagi? Ucap dari Kaisar yang membuat Shenlang dia pun bertanya apakah Kaisar ingin jawaban yang sejujurnya. Dan jika itu benar, Shenlang mengatakan mungkin aja Kaisar agak sedikit kecewa, yang membuat Kaisar dia pun bertanya apa maksud dari itu semua. Dan ketika Shenlang mengatakan kalau saat ini dia nggak bisa menciptakan pasukan baru lagi, tentunya membuat Kaisar dia shock. Karena di sini Shenlang mengatakan untuk dapat menciptakan pasukan Nirvana membutuhkan sumber daya yang sangat-sangat mahal. Dan untuk saat ini, keluarga Jin nggak lagi memiliki logam untuk dapat membuat armor untuk para pasukan Nirvana itu. Apalagi pasukan Nirvana, walaupun cuma 2000 aja, mereka telah menghabiskan biaya sebanyak ratusan ribu koin emas. Ucap dari Shenlang yang tentunya mengejutkan bagi Kaisar. Di sini Shenlang dia juga mengatakan sejatinya walaupun sebenarnya dia bisa aja menciptakan pasukan Nirvana yang baru, tapi tentunya itu akan sedikit menyulitkan. Tapi yang menjadi fokus utama kenapa Kaisar bertanya seperti itu, apakah Kaisar ingin menggunakan pasukan Nirvana untuk dapat berperang melawan kerajaan lain? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar, yang membuat Shenlang mengatakan kalau sepertinya itu akan sangat sulit karena setidaknya membutuhkan waktu 1 tahun untuk keluarga Jin menyiapkan armor-armor untuk pasukan Nirvana itu. Ucap dari Shenlang. Selain itu juga di sini Shenlang mengatakan kalau pertempuran yang ada di wilayah selatan adalah sesuatu yang cukup sulit, mengingat medan yang akan ditempuh adalah medan hutan tropis dan juga pegunungan, dan itu adalah medan yang cukup sulit untuk pasukan Nirvana yang terkenal kaku dan juga menggunakan armor yang berat. Dan itu adalah medan yang sulit untuk dapat ditaklukkan oleh para pasukan Nirvana. Tapi di sini Shenlang dia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir jika memang harus difokuskan ke wilayah selatan, karena dia bisa menciptakan pasukan khusus lainnya. Ucap dari Shenlang yang tentunya mengejutkan bagi Kaisar. Di sini Kaisar dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Di sini Shenlang dia langsung mengatakan kalau sebelumnya dia bisa menciptakan pasukan Nirvana gelombang kedua, tapi dengan spesifikasi yang berbeda. Tidak lagi menggunakan armor yang kuat, tapi mereka akan menggunakan busur. Mereka adalah pasukan khusus yang akan diciptakan dengan menggunakan anak panah, dan mereka adalah pasukan yang akan menggunakan busur sebagai senjata utama mereka, dan mereka akan sangat lincah, gesit, dan juga mereka dapat menggunakan anak panah lebih cepat, lebih banyak dibandingkan orang-orang pada umumnya. Apalagi di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau dirinya akan menciptakan busur yang berbeda, busur modern, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Kaisar bagaimana mungkin ini dapat dilakukan, karena menggunakan anak panah adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dapat dilakukan, apalagi jika Shenlang telah menjanjikan untuk dapat memperjauh jarak tembak, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi jika hal itu benar-benar terjadi, tentunya itu akan membuat pasukan Nirvananya sangat-sangat kuat dan juga tidak terkalahkan, pikir dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga bertanya bagaimana mungkin Shenlang bisa menciptakan anak panah dan juga busur kuat seperti itu. Dan untuk Shenlang dia mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah pemikiran yang berbeda, karena di sini Shenlang dia berujar di dalam hati kalau dia tidak akan lagi menggunakan busur biasa, karena busur biasa hanya bisa digunakan dalam jangka dan juga durability yang terbatas. Tapi jika menggunakan busur yang modern, tentunya itu semua akan berbeda, pikir dari Shenlang, dan kekuatan serta jarak tembak akan jauh lebih meningkat. Dan di sini Kaisar yang bingung membuat Shenlang pada akhirnya dia mulai menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir, dan bla 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 bla. Panjang lebar Shenlang menceritakannya, yang membuat Kaisar pada akhirnya dia pun puas dengan
blueprint yang diberikan oleh Shenlang. Wih, apakah itu benar? Ucap dari Kaisar. Ya, ucap dari Shenlang. Dan ketika Kaisar dia bertanya berapa lama Shenlang dapat menyiapkan pasukan Nirvana itu, di sini Shenlang mengatakan lebih dari setengah tahun, yang membuat Kaisar dia pun berpikir kalau sepertinya itu terlalu lama karena pertempuran di wilayah selatan mungkin aja akan terjadi kurang dari 6 bulan, pikir dari Kaisar. Namun melihat Kaisar yang menung membuat Shenlang dia pun bertanya ada apa? Apakah Kaisar kekurangan uang? Dan jika itu benar, berapa jumlah yang dibutuhkan oleh Kaisar? Yang membuat Kaisar mengatakan kalau sepertinya dia membutuhkan 3 hingga 4 juta koin emas untuk dapat menyiapkan pasukan pertempuran di wilayah selatan, yang membuat Shenlang mengatakan untuk tidak perlu khawatir, kalau cuma segitu mah bisa dicari, ucap dari dirinya. Tapi untuk Kaisar dia pun berpikir kalau sepertinya itu terlalu sulit. Bagaimana bisa mengumpulkan 4 juta koin emas dalam waktu sesingkat itu? Dan di sini Kaisar dia juga berpikir apakah kabar dagang Tiandou benar-benar akan meminjamkan uang sebanyak itu kepada Shenlang, dan itu adalah sesuatu yang cukup sulit, pikir dari Kaisar. Namun untuk Shenlang dia pun tahu kerisauan yang diberikan oleh Kaisar, dan itu membuat Shenlang mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia memiliki idenya sendiri. Jadi tenang, soal 3 juta koin emas bukanlah menjadi masalah, ucap dari Shenlang, dan kau hanya perlu menganugerahkan gelar adipati kepada pangeran kelima, ucap dari dirinya, yang membuat Kaisar jadi tambah runyem. Dia pun tahu kalau dia memang membutuhkan 3 juta koin emas, tapi membiarkan Shenlang mencari itu semua demi kepentingan kerajaan itu adalah sesuatu yang cukup sulit. Jadi di sini Kaisar dia nggak mau membebani Shenlang, dan dia mengatakan kalau dia akan mencarinya sendiri dulu, ucap dari Kaisar. Sedangkan di sisi lainnya, di ibu kota, kedatangan dari Kaisar dan juga rumor kemenangan yang diberikan oleh Kaisar di dalam acara perburuan telah mencapai ibu kota, yang membuat para pejabat pun tidak percaya dengan itu semua. Tapi selama beberapa hari kemudian, justru berita itu semakin dapat dikonfirmasi kalau ternyata Yue telah memenangkan acara perburuan, yang membuat para pejabat-pejabat korup mereka semua kaget bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Ini nggak masuk akal, ucap dari pejabat-pejabat korup. Sedangkan untuk para putra mahkota dan juga pangeran ketiga mereka yang awalnya mulai berselisih ketika Kaisar pergi meninggalkan ibu kota, di sini mereka juga mulai kalem kembali ketika Kaisar akan segera kembali pulang. Dan benar saja, tak lama setelahnya, beberapa hari kemudian Kaisar dia pun kembali pulang ke ibu kota, yang membuat Kaisar dia juga langsung disambut oleh para pejabat-pejabat lainnya. Dan di sini para pejabat mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Kaisar apakah benar-benar menang. Tapi walaupun Kaisar menang sekalipun, Kaisar adalah orang yang udah cacat, sudah sakit, jadi nggak ada gunanya juga. Dan mereka juga berpikir apakah Kaisar semakin sakit atau bagaimana, ucap dari mereka di dalam hati. Tapi ketika mereka melihat kalau ternyata Kaisar keluar dari kereta kuda ternyata dalam kondisi yang sehat walafiat, membuat mereka semua kaget. Bagaimana mungkin Kaisar Yue yang berangkatnya sakit-sakitan pulangnya sehat bugar seperti ini? Dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan dia terlihat tidak seperti sedang sakit, ucap dari mereka semua, yang membuat mereka semua pun kaget bagaimana mungkin ini semua dapat terjadi. Tapi untuk Kaisar dia pun puas melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh para pejabat-pejabat korup itu. Dan ternyata selama Kaisar pergi, dia juga telah menyiapkan daftar nama para pejabat-pejabat yang udah lalai dalam menjalankan tugas selama dirinya sakit. Dan itu juga membuat Kaisar dia pun langsung mengeluarkan daftar nama dan meminta kepada para penjaga untuk segera menangkap dan juga menghukum mereka semua. Dan para pejabat-pejabat itu mereka semua langsung dihukum di tempat, yang membuat para pejabat-pejabat lainnya yang sempat bermain nakal mereka semua langsung keringat dingin, bahkan ada yang sampai pingsan. Namun di sini kedatangan dari Kaisar juga disambut juga tentunya oleh para pangeran, dan untuk putra mahkota dia pun datang menyapa Kaisar, yang membuat Kaisar ya, terima kasih atas kerja kerasmu sebagai wali dari seorang raja, ucap dari Kaisar, yang membuat putra mahkota dia pun mengucapkan selamat kepada Kaisar yang telah memenangkan acara perburuan. Tapi di sini Kaisar mengatakan kalau di dalam acara perburuan ini dimenangkan oleh pangeran kelima, dan untuk dapat menghargai pangeran kelima yang telah memenangkan ini semua, Kaisar dia akan mengambil posisi dari penjaga panglima ibu kota yang dimiliki oleh Zhang Zhou akan diberikan kepada pangeran kelima, dan juga akan meningkatkan pasukan pribadi yang dimiliki oleh pangeran kelima menjadi 5.000 orang, ucap dari Kaisar, yang tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Apalagi Pak Tua ini yang merupakan panglima ibu kota, padahal dirinya bukanlah orang jahat tapi posisinya digantikan. Padahal dia bukanlah orang jahat, tapi sayangnya posisi yang ia miliki adalah posisi yang diinginkan oleh Shenlang, yang membuat orang tua ini harus kehilangan posisi jabatannya. Dan di sini Kaisar
kaisar dia juga tahu kalau orang tua ini adalah salah satu pejabat yang memang cukup luar biasa, tapi sayangnya dia adalah orang yang dimiliki oleh putra mahkota. Dan untuk pejabat tua ini, ketika posisinya diambil oleh kaisar, membuat dirinya pun shock dan dia pun meminta bantuan dari putra mahkota. Tapi untuk putra mahkota saat ini sendiri, dia juga cukup stres ketika ternyata Pangeran kelima mulai menarik perhatian bagi kaisar, yang membuatnya pun berpikir apakah Pangeran kelima mulai memperebutkan tahta pikir dari putra mahkota. Sedangkan untuk kaisar, setelah dia menyapa mereka semua, dia memutuskan untuk segera kembali ke istananya. Sedangkan di sudut lainnya untuk Shelang, saat ini dia kembali pulang ke rumahnya bertemu dengan selirnya. Namun di sela-sela itu juga di sini Shelang dia pun berpikir tentang apa yang harus dia lakukan, karena saat ini fokus dari Shelang adalah mengumpulkan orang-orang yang memiliki garis keturunan kosong untuk dapat menciptakan pasukan Nirvana. Dan Shelang juga tahu kalau mereka orang-orang yang memiliki garis keturunan kosong adalah orang-orang yang terbuang. Jadi jika dia lambat untuk dapat mengumpulkannya, tentunya mereka semua hanya akan dilenyapkan, pikir dari Shelang. Dan beberapa hari kemudian untuk pangeran kelima, setelah dia ditunjuk sebagai panglima ibu kota, dia langsung sibuk. Dan dia menjadi orang yang paling sibuk. Dan dia menjalankan semua tugas-tugas administrasinya. Tapi untuk Shelang, ya dia sebagai sekretaris utama hanya bisa santai-santai dan juga ya nggak ngapa-ngapain karena memang nggak ada kerjaan. Dan untuk pangeran kelima, setelah dia menjadi seorang panglima ibu kota, dia menjalankan tugas yang memang cukup luar biasa. Selain dia mengurus administrasi, dia juga turun ke lapangan untuk dapat memeriksa kondisi real yang ada di lapangan. Dan ini adalah integritas yang dimiliki oleh pangeran kelima yang membuat Shelang yang melihatnya dia pun kagum dengan pangeran kelima yang ternyata dia memang pekerja keras walaupun memang kecil dan juga hitam. Waduh. Sedangkan untuk kaisar di dalam istana, dia juga berpikir tentang kondisi keuangan dari istana dan ternyata kosong, nggak ada kas negaranya, kosong. Dan itu tentunya membuat kaisar dia bingung. Bagaimana mungkin kas negara bisa kosong seperti ini, padahal pajak harusnya dikumpulkan dengan jumlah yang banyak, tapi ternyata udah habis dipakai hanya untuk berperang. Dan itu adalah sesuatu yang membuatnya sakit kepala. Di sini kaisar dia juga berpikir untuk dapat meningkatkan sumber pemasukan istana, tentunya harusnya sumber daya yang biasanya dikelola oleh para bangsawan lokal harusnya dikelola langsung oleh istana. Dan para bangsawan hanya ditugaskan hanya untuk mengawasinya saja. Tapi jika para bangsawan yang mengelolanya dan mereka hanya memberikan sedikit upeti, membuat istana tidak lagi memiliki uang yang banyak, yang membuat kaisar dia pun berpikir untuk dapat mengambil alih sumber daya itu secara langsung dan mengelolanya langsung dari istana. Tapi itu tentunya akan membuat pergolakan dengan para bangsawan lokal, dan itu membuat kaisar jadi tambah pusing ketika dia nantinya harus berperang dengan negara lain dan dia juga harus mengurus perselisihan dalam negeri. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sakit kepala jika dilakukan dalam waktu yang bersamaan, dan itu membuat kaisar dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan di sini kaisar dia juga tahu akan menghadapi pertempuran di wilayah selatan dalam waktu kurang dari 6 bulan yang akan menggunakan pasukan dari bangsawan Zulin dan juga pasukan yang dimiliki oleh pangeran kelima yang berasal dari ibu kota yang jumlahnya 50.000 ditambah 30.000 akan menghadapi 100.000 pasukan musuh. Tentunya itu akan sangat sulit, tapi jika mereka dibantu oleh pasukan kerajaan Qian yang telah menjalin aliansi, tentunya itu akan membuat Yue bisa memenangkan itu semua. Tapi nggak ada juga sebuah jaminan kalau kerajaan Qian akan membantu, yang tentunya membuat kaisar jadi tambah puyeng. Apalagi saat ini mereka juga nggak punya uang untuk dapat menyiapkan dana perang, dan tentunya itu membuat kaisar dia jadi serba salah. Tapi dia juga tahu dengan Ratu Qian yang telah melakukan aliansi dengan Shelang, membuat dirinya tidak lagi perlu berhadapan dengan Qian karena Qian telah menjadi aliansi. Jadi setidaknya mereka aman dari wilayah barat. Tapi melihat kaisar yang bengong, membuat Patua Qasim dia menyarankan bagaimana jika mereka meminjam emas dari kerajaan Qian, karena sebelumnya Ratu Qian sempat menawarkan emas kepada Shelang, yang membuat kaisar dia memutuskan untuk tidak melakukannya dulu karena itu sepertinya terlalu mengandalkan Shelang. Jadi di sini kaisar dia pun meminta kepada Patua Qasim untuk segera memanggil Bang Yin Yuan, ucap dari kaisar. Dan setelah menunggu waktu yang cukup lama, ternyata Bang Yin Yuan datangnya ngaret walaupun dia telah dipanggil oleh kaisar, yang tentunya membuat kaisar dia kesal juga. Tapi ketika orang tua itu datang di sini, kaisar tanpa basa-basi dia langsung mengatakan kalau dia membutuhkan 4 juta koin emas dan dia akan menjadikan pajak garam sebagai jaminannya. Walaupun di sini orang tua yang berasal dari Bang Yin Yuan terlihat ragu-ragu dan juga ketakutan, tapi di sini dia memiliki sifat yang sangat licik juga, dan dia mengatakan kepada kaisar kalau mereka siap untuk dapat membiayai perang itu, hanya saja mereka
meminta melakukan sebuah negosiasi dengan putra mahkota yang tentunya hal itu membuat Kaisar dia sangat marah karena dia tahu sepertinya Bang Yuan mulai ikut campur di dalam perebutan tahta, dan itu adalah sesuatu yang sangat menyinggung hati dari Kaisar. Bagaimana mungkin orang luar berani-beraninya ikut campur di dalam politik dalam memperebutkan tahta Kaisar, ucap dari Kaisar yang membuat Kaisar dia pun memutuskan untuk dapat mengusir Bang Yuan dari pertemuan ini, keluar dari ruangannya, ucap dari Kaisar yang membuat orang tua ini walaupun dia terlihat gemetar ketakutan, tapi nyatanya di dalam hati dia pun yakin kalau Kaisar nggak punya pilihan lain selain meminjam uang kepada mereka, dan dia akan memaksa Shelang untuk dapat menjual resep membuat cermin kepada dirinya, dan itu akan membuat, dan itu hanyalah syarat pertama bagi Bang Yuan untuk dapat meminjamkan 4 juta koin emas kepada Kaisar, dan selanjutnya tentunya ada syarat-syarat lainnya yang akan membuat Kaisar sejatinya akan tunduk di bawah kaki Bang Yuan yang merupakan oligarki ataupun pedagang ataupun apa ya, kalau oligarki itu pengusaha yang ada di kerajaan Yue, yang artinya, dan ini adalah sebuah politik yang relate dengan dengan kehidupan kita juga. Kalau sebenarnya para pejabat itu bermain di tangan para pengusaha juga. Nah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya, dan semoga aja masih bisa dinikmati. Dan untuk Shelang memang seperti inilah jalan ceritanya, bermain dengan politik dan juga bermain dengan trik-trik. Tidak langsung wajah hantam, tidak. Hanya orang-orang yang bisa memahaminya, yang suka dengan politik aja sih yang paham dengan cara ceritanya. Dan itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shelang, dan tunggu aja nanti. Mungkin sekitar 1 hingga 2 minggu lagi lah Shelang bisa update lagi. Shelang bisa upload lagi karena memang dari sananya udah habis. Sebenarnya masih ada 1 chapter lagi sih, cuman kalau gue lanjutkan sekarang nanggung. Nah itu aja part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you, happy weekend. Enggak deng, ini baru hari Rabu. Sampai jumpa, bye, thank you, semangat.